Konon memakan permen ini akan membuatmu menjadi orang yang memiliki kekuatan super. Tapi Ji-chol tidak percaya. Dia mengambil permen dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat setelah itu, permen mulai berlaku. Ji-chol pusing, tanda berhenti jalan terdistorsi olehnya. Ini adalah besi, sepertinya apa yang orang katakan itu benar. Ji-chol sangat gembira, dia duduk di bas. Dia ingin menguji kekuatannya lagi. Dia dengan paksa meremas pegangan besi di kursi. Tapi kali ini tidak terjadi apa-apa. Dia menggunakan kedua tangannya untuk meremasnya tetapi tetap tidak berhasil. Sebenarnya, permen ini tidak membuat seseorang memiliki kekuatan super selamanya. Ji-chol merasa sedikit sedih. Dia ingin tidur untuk melupakannya. Dia bertarung dengan seluruh kekuatan mudanya dan dia akhirnya merangkak keluar. Dia menoleh. Ya Tuhan, dia menjatuhkan toples permen di dalam bas. Dia kembali ke bas untuk menemukan toples permen itu. Di dalam bas saat ini, masih ada 2 ibu dan anak yang belum bisa keluar. Wanita itu tidak sadarkan diri dan terjebak di bawah kursi. Anak yang duduk di sebelahnya menangis dan memanggil ibunya. Ji-chol menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik kursi. Tapi kursi itu tetap tidak bergerak. Pada titik ini, api telah menyebar, bas mungkin akan meledak. Jika mereka tidak keluar dari bas sekarang, mereka akan mati. Jika Ji-chol tidak memiliki kekuatan super, dia tidak bisa tidak menyelamatkan mereka. Ji-chol menjadi tenang dan mulai mencari toples permen. Pada akhirnya, dia menemukannya di sudut yang sempit. Mereka bisa diselamatkan. Dia segera mengambil permen dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa pusing mulai menguasai dirinya. Permen mulai bekerja. Ji-chol berdiri di depan ibu dan putrinya. Kedua tangannya mencengkeram kursi, mulai bergerak. Kali ini, dia melemparkan kursi terbang keluar, berhasil menyelamatkan ibu dan anak itu. Hari itu, Ji-chol melihat pencuri yang mencuri dompetnya. Pencuri melihatnya dan melarikan diri. Ji-chol mengeluarkan permen dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengatur waktu dan mengejar pencuri itu. Dia mengambil kesempatan ini untuk menguji berapa lama efek permen ini bisa bertahan. Memiliki kekuatan super, kecepatan gerakan Ji-chol secepat kilat. Ji-chol mengejar pencuri ke sudut saat pencuri itu tertangkap. Pencuri itu ketakutan dan memohon padanya untuk menyelamatkan nyawanya. Ji-chol bermaksud memberi pelajaran pada pencuri itu. Tetapi pada saat ini, kaki tangan pencuri itu muncul. Melihat kaki tangannya datang, pencuri itu segera berbalik, sombong dan meminta mereka untuk menghancurkan Ji-chol. Di masa lalu, Ji-chol tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan berandalan ini. Tapi sekarang berbeda, dia memiliki kekuatan super. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, mereka lambat baginya. Setelah mengalahkan para berandalan, kekuatan supernya juga menghilang. Ji-chol melihat waktu, 3 menit 12 detik. Jadi permen hanya bekerja selama 3 menit. Permen ini bisa membuat seseorang mendapatkan kekuatan super dalam 3 menit. Ji-chol minum 1 permen. Obat segera berlaku. Ji-chol langsung merasa bingung, pusing. Hei teman-teman, ayo lihat aku memamerkan kekuatan superku. Ji-chol tidak bisa mengerti, 2 hari yang lalu, obatnya masih bekerja. Ada masalah apa dengan permen ini hari ini? Pegangan lemari es terdistorsi lagi. Dia memiliki kekuatan super lagi, dia harus mencoba sesuatu yang lain. Ji-chol pergi ke dapur, mengambil panci. Dia mengerahkan semua kekuatannya ke tangannya. Panci baja juga ditekuk olehnya. Sekarang, Ji-chol punya ide yang lebih berani. Dia pergi ke arena tinju pasar gelap. Di sini, jika Anda memenangkan pertandingan, Anda akan menerima 500.000 won. Dia memakai topeng. Dengan begitu dia tidak akan dikenali oleh orang lain. Untuk bisa makan permen sebelum pertandingan, dia memasukkan permen itu ke dalam termos. Lawannya adalah pria botak yang kuat. Kekuatan dan kecepatannya lebih unggul dari Ji-chol. Setelah hanya beberapa pukulan, Ji-chol kelelahan dan kesakitan. Jika dia tidak bisa makan permen sekarang, dia pasti akan kalah. Ji-chol berhasil bertahan sampai waktu istirahat dan memberi isyarat kepada temannya. Yongdae membuka termos dan memberikannya pada Ji-chol. Permen itu segera berlaku. Ji-chol mulai pusing. Dia meraih rantai di sebelahnya, rantai itu hampir putus olehnya. Ji-chol dengan marah melihat ke depan. Pria botak itu maju untuk menyerangnya.
Penonton terkejut. Sebelum itu, Ji Choel dipukuli sampai babak belur. Tapi sekarang dia bisa melumpuhkan lawan dengan satu kepalan tangan. Penampilan hebat Ji Choel menarik perhatian Kok Sung. Kok Sung adalah bos klub tinju. Dia mengundang Ji Choel ke perusahaannya. Dia tidak banyak bicara, langsung menawarkan kontrak dengan bayaran hingga 500 juta. Ada Panggilan Masuk Dari. Andi Dabil Man In. MBA Lala. Rizky. Furman. Saudaraku, ini 500 juta. Kok Sung berpikir bahwa Ji Choel berpikir ini bukan uang yang banyak. Dia memerintahkan bawahannya untuk mengambil 500 juta lagi. Pada titik ini, Ji Choel dengan enggan menerima dan setuju untuk menandatangani kontrak. Tidak lama setelah itu, ia memasuki pertandingan tinju profesional pertamanya. Ji Choel makan permen dan memasuki ring. Satu pukulan membuat lawan terbang menjauh. Penonton terkejut, petinju baru ini benar-benar kuat. Kok Sung merasa bahwa 1 miliar yang dihabiskannya sepadan. Hari itu, seorang pria berkacamata datang mencari Ji Choel. Dia mengaku sebagai orang yang menemukan permen. Ji Choel sedikit terkejut karena dia tidak tahu untuk apa pria ini datang ke sini. Di laboratorium, tangan pria itu diikat ke kursi. Staf mengeluarkan permen dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tidak lama setelah itu, pria itu mulai kejang-kejang, wajahnya berubah warna. Chan Jong membawa seseorang ke lab. Dia ingin memeriksa apakah orang ini hidup atau mati. Chan Jong ketakutan, membeku. Wajah yang imut ini pertama kalinya dia bertemu. Pria itu melepaskan diri dari tali dan meraih leher Chan Jong. Bos! Pria itu berdiri lagi. Pria gendut ini akan menyerangnya. Pria itu kemudian mencekiknya, lalu mendorong dia ke belakang. Pria gemuk itu kesakitan dan menjerit. Kemudian pria ini mengangkat pria gemuk itu dengan satu tangan. Dia takut, kencing di celananya. Semua orang takut. Hari ini, mereka tidak bisa lari dari pria ini. Tetapi pada saat ini, pria ini mulai berteriak dan kesakitan, muntah darah. Dan jatuh ke tanah. Ini adalah uji klinis pertama dari permen. Meskipun permen bisa memberi orang kekuatan super, tapi efek sampingnya terlalu besar, orang biasa tidak tahan. Hal ini membuat Chan Jong sangat marah. Dia memerintahkan semua orang untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu 2 minggu. Apa yang bisa mereka lakukan? Sambil khawatir, pria ini melihat video pertandingan Ji Choel. Setelah makan permen, Ji Choel mendapatkan kekuatan super tanpa efek samping. Seng Ho terkejut, orang ini dapat membantu kita menyempurnakan efek permen. Pada saat ini, dia mulai mencari Ji Choel dan menawarkan syarat untuk bekerja sama. Selama kamu membantu kami menyelesaikan penelitian ini, kami bisa memberimu permen tanpa batas. Ji Choel menolak dan menyuruh mereka untuk tidak mencarinya lagi. Melihat Ji Choel tidak mau bekerja sama, Seng Ho juga tidak memaksanya. Sebelum pergi, dia bahkan memperingatkan Ji Choel untuk tidak memakan permen itu lagi. Kami belum menyelesaikan penelitian, efeknya sangat kuat. Hanya karena tidak ada yang terjadi sekarang, bukan berarti tidak ada yang akan terjadi nanti. Ji Choel tidak percaya pria itu. Dan dia terus makan permen sambil bertanding. Tidak lama setelah itu, Ji Choel mendapati dirinya berhalusinasi. Dia melihat ke cermin dan melihat bahwa dia tampak mengerikan. Ji Choel takut dan berkata pada dirinya sendiri untuk tidak makan permen lagi. Di sisi ini, Seng Ho melaporkan situasi Ji Choel kepada Chan Jong. Chan Jong memutuskan untuk mengirim seseorang untuk membawa Ji Choel kembali ke lab. Melihat Ji Choel, pria gemuk itu segera mengeluarkan obat bius. Wajah Ji Choel berubah warna sekarang. Meskipun dia tidak makan permen lagi, dia masih sangat kuat. Sepertinya permen telah membuatnya memiliki kekuatan super selamanya. Ji Choel mencekik pria gemuk itu dan melemparkannya ke atas pagar. Jangan ganggu aku. Setelah itu, pria gendut itu ditakuti oleh Ji Choel. Dia tidak bisa dibandingkan dengan orang yang memakan permen itu.